Terjebak Cinta Direktur Bab 55 by Shadilai, episode Kepergian Mayang. Silahkan disimak ceritanya sampai habis. Jangan lupa like dan share. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Aku harus cari cara bagaimana agar dia tetap menjadi istriku. Batin Arda. Aku tak bisa terima ini. Bagaimana bisa ini terjadi? Semua ini adalah kesalahan ayah. Aku benci ayah. Kenapa dia jahat pada kami? Kenapa dia mengkhianati ibuku? Dia telah berselingkuh diam-diam dari ibuku, dan wanita itu adalah ibu dari istriku sendiri. Tuan muda, sebaiknya Anda pulang saja dulu. Mana bisa aku pulang? Aku pulang akan melihat dia, anak dari selingkuhan ayahku, yang tak lain adalah istriku sendiri, dan calon ibu dari anakku. Aku harus bagaimana ini? Ujar Arda frustasi. Saya akan bahas ini dengan Nyonya Besar. Aku akan minta pendapatnya beliau, ujar Alek. Istirahat saja di sini dulu, kalau begitu. Alek bergegas pulang ke kediaman Arda. Di mana Nyonya Besar? Tanya Alek pada Lina. Ada di kamarnya, jawab Lina panik. Ada apa dengan Tuan Alek? Tak seperti biasanya, dia begini. Permisi Tante. Alek mengetuk pintu kamar. Ya, silakan masuk, jawab Ibu Arda. Ada apa dengan wajahmu itu, Nak? Aku bingung, harus mulai dari mana menyampaikannya. Katakan saja ada apa ada masalah? Lebih baik Tante lihat saja sendiri hasilnya. Ini ternyata benar. Aduh, pusing kepalaku. Tante, jangan pingsan, teriak Alek. Lina, bawakan minum kemari, teriak Alek lagi. Ini Tuan Alek minumnya, ujar Lina. Ada apa dengan Nyonya Besar? Tanyanya. Lina sekilas melihat hasil tes DNA itu. Ia pun kaget dibuatnya. Bagaimana bisa? Bukankah mereka sudah menikah dan akan punya anak, batinnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah aku harus senang atau harus prihatin? Tidak, aku tak boleh begini. Dia adalah orang yang baik padaku. Aku tak ingin mengulang kesalahan kedua kalinya. Nona telah menganggap aku sebagai kakaknya. Aku tak boleh membuatnya menderita lagi. Tapi jika benar mereka saudara, apakah mereka akan bercerai juga? Batin Lina. Lina, tolong pijat dulu Nyonya ya. Aku akan kabari Tuan Muda dulu. Tak berapa lama, Arda datang ke rumahnya. Ibu, sadarlah. Bangun, Bu, ucap Arda lemah. Nak, kamu sudah pulang, ujar ibunya. Arda langsung memeluk ibunya. Ia tak tahan menahan air matanya. Ia menangis di pelukan ibunya. Sabar nak ya, ibu juga tak menyangka ini terjadi. Ibu tak tahu lagi harus berkata apa padamu. Ini memang kesalahan ayahmu, tapi kenapa kami yang menanggung deritanya? Ujar ibunya. Bagaimana dengan Mayang? Apakah dia akan syok juga? Dia adalah istrimu dan sedang mengandung anakmu, cucuku. Anak dan cucu dari ayahmu. Gila dia, kecam ibunya. Saat mereka sedang bercerita, Mayang ke sana karena ada suara ribut-ribut. Namun apa yang ia dengar
Tak dapat ia percaya juga. Suamiku adalah kakakku, dan ayahku adalah ayahnya. Mayang segera lari ke kamarnya. Ia tak menyangka mendengar kenyataan itu. Aku tak mau berada di sini. Aku harus pergi. Mayang segera pergi dari sana diam-diam. Namun Lina melihat kepergiannya saat itu. Ia berteriak memanggil Mayang. Namun Mayang sudah pergi naik taksi. "Tuan muda, gawat," ujar Lina ngos-ngosan. "Ada apa? Apa yang gawat?" tanya Arda panik. "Nona pergi dari rumah, Tuan muda." "Saya tadi melihat Nona habis dari kamar Nyonya Besar," ujar Lina menjelaskan. "Apa? Apakah dia sudah mengetahui semuanya?" "Alek, tolong cari dia sampai ketemu. Aku tak mau dia kenapa-napa," ujar Arda frustasi. Mayang pergi ke taman kota karena tidak ada tempat yang ia tuju. Ia menangis di sana sendiri. "Kenapa bisa ini terjadi?" isaknya. "Bagaimana? Sudah ketemu belum keberadaan Nyonya Muda?" ujar Arda. "Belum, Tuan. Saya sedang melacak keberadaannya. Kabari segera jika sudah ketemu. Dan bawa pulang." Tak lama Mayang berhasil ditemukan dalam keadaan pingsan. Alek membawanya pulang ke rumah Arda. Mereka semua tidak tahu bagaimana dengan itu. "Bu, aku tak mau dia pergi dari rumah. Bagaimanapun dia adalah istriku. Ya, biarkan saja dia tinggal di sini. Ibu mau istirahat juga," ujar ibunya. Mayang tersadar setelah beberapa saat. Ia melihat Arda ada di sampingnya, sedang tertidur juga. "Apakah ini sudah malam?" batinnya. "Aku kembali lagi ke rumah ini, dan dia masih ingin tidur seranjang denganku. Saat aku sudah mulai mencintaimu, kenyataan ini membuat aku sakit. Haruskah aku mencintai kakakku sendiri? Tidak, aku harus segera lepas darinya. Aku tak boleh mengizinkannya untuk menyentuhku lagi." Malam telah berlalu. Arda terbangun dan ia masih melihat Mayang tertidur. Ia seperti biasa ia langsung menghentikan kegiatannya itu. "Dia adikku, tapi dia juga istriku," batinnya. "Aku bisa gila lama-lama kalau begini. Aku tak dapat terima semua ini," teriaknya. Mayang yang kaget pun terbangun. Ia duduk segera, namun ada perasaan canggung di antara mereka. "Sayang, Mayang, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan," ucap Arda. "Aku sudah tahu," ucap Mayang sedih. "Aku tak bisa menolaknya jika kamu adalah adikku. Namun aku sudah sangat mencintaimu." Mayang dan Arda sama-sama menangis. "Kita harus berpisah kalau begitu," ucap Mayang. "Kita tidak bisa bersama lagi," ucapnya tegar. "Tapi bagaimana dengan anak kita?" ujar Arda. "Kita jalani hidup masing-masing. Dia akan ikut denganku," ujar Mayang. "Kita tak pantas bersama, karena itu tak baik. Aku akan membereskan barang-barangku," ucap Mayang. "Aku akan pindah ke kamar Lina," ujarnya.
Arda tak bisa lagi berkata apapun. Maya sudah selesai beberes pakaian. Ia segera melangkah keluar kamar. Namun Arda menahannya untuk keluar. Sayang, aku tak bisa. Aku tak ingin kamu pergi. Apa kamu sudah gila, hah? Kita ini kakak adik. Kita tak pantas. Sekian cerita Terjebak Cinta Direktur. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita menarik lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dan menarik lainnya. Thanks for watching.